Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 tentara yang ditahan beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan antara kedua negara. Desakan itu disampaikan di tengah upaya perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang. Informasi lainnya pemirsa, Inggris, Malta, dan Kanada siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat untuk mendorong solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Keir Starmer menilai bahwa solusi dua negara kini berada dalam ancaman, sehingga diperlukan langkah nyata dari komunitas internasional. Pemerintah Kamboja mendesak Thailand segera memulangkan 20 tentaranya yang ditahan pasca gencatan senjata di tengah upaya meredakan konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang. Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 tentara yang ditahan beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan antara kedua negara. Desakan ini disampaikan di tengah upaya perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang. Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand disepakati pada Selasa lalu setelah 5 hari konflik bersenjata di wilayah perbatasan. Konflik tersebut menyebabkan sedikitnya 43 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil dari kedua belah pihak. Menurut Kementerian Pertahanan Kamboja, penangkapan 20 tentara terjadi sekitar pukul 7:05 pada pagi hari sekitar 8 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku. Pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya untuk melanjutkan negosiasi diplomatik agar para tentara dapat dipulangkan dengan selamat dalam waktu dekat. Sementara, pemerintah Thailand menyatakan bahwa para tentara yang ditahan diperlakukan sesuai dengan hukum internasional dan standar militer yang berlaku. Mereka menyatakan akan memulangkan para tentara setelah situasi di perbatasan sepenuhnya stabil. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan kepada kedua negara agar melaksanakan isi gencatan senjata secara penuh dan segera mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan demi mewujudkan perdamaian jangka panjang. Ia menekankan pentingnya itikat baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan akar konflik melalui jalur diplomasi. Sebelumnya, pertempuran di sepanjang perbatasan menyebabkan hampir 300.000 orang mengungsi. Bentrokan melibatkan penggunaan jet tempur, roket, dan artileri berat dari kedua sisi. Thailand melaporkan 15 tentara dan 15 warga sipil tewas dalam konflik tersebut, sementara Kamboja mengonfirmasi 5 tentara dan 8 warga sipil tewas.
Situasi saat ini masih dipantau ketat oleh komunitas internasional yang mendesak agar kedua negara mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan segera memulai langkah-langkah diplomatik lanjutan. Mesir mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan menjatuhkan pasokan makanan dari udara pada Rabu 30 Juli di tengah ancaman kelaparan yang makin parah. Langkah ini dilakukan setelah blokade Israel menyebabkan ratusan korban jiwa akibat malnutrisi. Kementerian Pertahanan Mesir merilis rekaman pada Rabu 30 Juli 2025 yang memperlihatkan pesawat militer menjatuhkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke wilayah Gaza. Sebanyak 4 pesawat angkut militer lepas landas dari Mesir dengan membawa bertonton pasokan makanan yang kemudian dijatuhkan menggunakan parasut ke area-area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Stok pangan di Gaza mulai menipis sejak Israel yang berperang dengan kelompok militan Palestina Hamas sejak Oktober 2023 memutus semua pasokan ke wilayah tersebut pada bulan Maret. Blokade itu sempat dicabut pada Mei, namun dengan pembatasan yang disebut Israel bertujuan mencegah bantuan jatuh ke tangan kelompok militan. Situasi kemanusiaan semakin memburuk pada Juni dan Juli saat stok makanan habis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan adanya ancaman kelaparan massal. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 154 orang termasuk 89 anak-anak telah meninggal akibat malnutrisi, sebagian besar dalam beberapa pekan terakhir. Sebuah lembaga pemantau kelaparan global menyebut situasi di Gaza telah memasuki skenario kelaparan. Israel menyatakan tidak berniat membuat Gaza kelaparan. Dalam pekan ini, Israel mengumumkan sejumlah langkah untuk mempercepat distribusi bantuan, termasuk menghentikan sementara pertempuran di beberapa lokasi, menjatuhkan bantuan dari udara, dan membuka jalur pengiriman yang lebih aman. Pemimpin Hizbullah Said Naim Qassem menolak tegas seruan perlucutan senjata karena menurutnya hanya akan menguntungkan Israel. Qassem menegaskan kelompoknya tidak akan pernah tunduk pada tekanan dari Israel. Pemimpin Hizbullah Said Naim Qassem menolak tegas seruan perlucutan senjata karena menurutnya hanya akan menguntungkan Israel. Ia menyatakan bahwa permintaan tersebut sejatinya adalah upaya untuk menyerahkan senjata Hizbullah kepada musuh. Qassem menegaskan kelompoknya tidak akan pernah tunduk pada tekanan dari Israel. Amerika Serikat saat ini mendorong pemerintah Lebanon agar mengambil langkah resmi untuk melucuti senjata Hizbullah. Amerika Serikat diduga ingin ada keputusan kabinet Lebanon sebagai syarat pembahasan gencatan senjata. Qassem menyebut tekanan dari dalam dan luar negeri hanya melayani kepentingan Israel, bukan rakyat Lebanon. Ia juga mengatakan Amerika Serikat ingin rudal dan drone Hizbullah dihapus karena dianggap mengancam Israel. Qassem menuding utusan khusus Amerika Serikat Thomas Barak hanya memperjuangkan kepentingan Israel lewat proposalnya.
Proposal itu meminta Hizbullah menyerahkan senjata dalam 4 bulan sebagai imbalan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan penghentian serangan udara. لن نسلم لإسرائيل. أكثر من هيك أنا بدي أقول كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا This afternoon, we're gathered to announce أين هم العرب؟ أين هو العالم؟ أين هي حقوق الإنسان؟ كل من يطالب بتسليم السلاح هؤلاء من أولياء الله تعالى. لابد من تحية خاصة للأسير. لن نسلم لإسرائيل. أكثر من هيك أنا بدي أقول لكم كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا This afternoon, we're gathered to announce أين هم العرب؟ أين هو العالم؟ أين هي حقوق الإنسان؟ كل من يطالب. Perancis dan 14 negara lainnya menyerukan pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam pernyataan bersama di PBB. Mereka juga mendukung solusi dua negara, gencatan senjata segera, pembebasan sandera, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan di wilayah Palestina yang terdampak konflik. Prancis bersama 14 negara lainnya menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina dalam sebuah pernyataan bersama yang disebut New York Call. Pernyataan ini diumumkan pada Selasa 29 Juli 2025 di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot melalui akun media sosialnya pada Rabu 30 Juli 2025 mengunggah pernyataan resmi tersebut. Pernyataan itu ditandatangani oleh Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol. Mereka menyatakan kesediaan atau mempertimbangkan secara positif pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Dalam pernyataan tersebut, mereka juga menyampaikan dukungan terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina. Tak hanya itu, mereka juga mendesak penghentian segera segala aksi kekerasan, pembebasan sandera, serta menjamin akses kemanusiaan yang tidak terhambat bagi penduduk Palestina. Kondisi di Gaza tetap dianggap genting dengan serangkaian serangan yang mengakibatkan ribuan warga mengungsi dan kerusakan infrastruktur yang luas, seperti dalam laporan terbaru di wilayah tersebut. Pemerintah Rusia menyatakan kekhawatirannya atas potensi serangan baru terhadap fasilitas nuklir Iran. Rusia menilai ancaman tersebut membahayakan stabilitas global dan menyerukan penyelesaian melalui dialog.
Pemerintah Rusia menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan serangan baru terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam pertemuan di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai ancaman tersebut menciptakan ketegangan dan membahayakan stabilitas internasional. Ia menyoroti adanya upaya pihak tertentu yang terus membesar-besarkan isu nuklir Iran dengan dalih keamanan global. Menurutnya, narasi tersebut tidak berdasar karena Badan Energi Atom Internasional atau IAEA telah berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Zakharova menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir tidak boleh menjadi praktik yang dianggap wajar dalam hubungan internasional. Rusia pun menyerukan agar dialog dijadikan jalan utama dalam menyelesaikan persoalan program nuklir Iran. Diketahui, Amerika Serikat dan Israel sebelumnya melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Rusia menilai jaminan penghentian serangan merupakan prasyarat penting bagi dimulainya kembali kerjasama antara Iran dan IAEA. Мы отмечаем непрекращающиеся попытки политически ангажированных и деструктивно настроенных сил раскачать ситуацию вокруг иранской ядерной программы под надуманным предлогом убедить остальной мир в существовании угроз, которые она якобы представляет. Perancis bersama 14 negara lainnya menandatangani seruan New York dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa. Seruan tersebut menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina. Prancis bersama 14 negara lainnya menandatangani seruan New York dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa. Seruan tersebut menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, melalui akun media sosialnya pada Rabu 30 Juli 2025. Ke-15 negara tersebut menyatakan kesediaan atau setidaknya mempertimbangkan secara positif untuk mengakui negara Palestina. Mereka juga mengajak negara-negara lain di dunia yang belum melakukannya agar bergabung dalam seruan tersebut. Negara-negara yang menandatangani pernyataan itu antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.
Seruan kolektif ini juga menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Selain itu, mereka menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan para sandera, serta mendesak dilakukannya upaya guna menjamin akses kemanusiaan tanpa hambatan. Iran dikabarkan telah mengaktifkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia di dekat Isfahan, sebulan setelah 3 fasilitas nuklirnya digempur oleh Amerika Serikat. Langkah ini dipandang sebagai sinyal tegas bahwa Teheran siap menjaga ruang udaranya dari ancaman asing. Iran dilaporkan telah mengaktifkan sistem pertahanan udara canggih S-400 buatan Rusia di wilayah dekat Isfahan pada 26 Juli 2025, sebulan setelah serangan udara Amerika Serikat menghantam 3 fasilitas nuklir di Natanz, Fordo, dan Isfahan. Langkah ini disebut sebagai sinyal tegas Teheran kepada Amerika Serikat dan Israel terkait kesiapan pertahanan udaranya. Menurut laporan Army Recognition, sistem rudal jarak jauh itu dioperasikan penuh, termasuk radar akuisisi, pelacak, pusat komando, dan peluncur rudal. Sejumlah analis meyakini aktivitas ini merupakan bagian dari latihan militer skala besar yang sedang digelar Iran di tengah meningkatnya aktivitas radar dan pergerakan pesawat logistik di kawasan. Meski belum dikonfirmasi resmi oleh pemerintah Iran, para pakar menyebut ini sebagai pertama kalinya sistem S-400 benar-benar diaktifkan di dalam negeri. Spekulasi soal kepemilikannya mencuat sejak Agustus 2024 saat pesawat kargo militer Rusia terlihat mendarat di Teheran. Aktivitas S-400 ini juga dinilai mencerminkan perubahan strategi pertahanan udara Iran yang sebelumnya mengandalkan sistem domestik seperti Bafar 373 dan Korhat 15. Di sisi lain, kolaborasi militer antara Iran dan Rusia semakin erat, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina. Iran dikabarkan telah menyuplai ribuan drone Shahed dan ratusan rudal balistik ke Moskow. Bahkan, beberapa personel Rusia dikabarkan menjalani pelatihan di Iran dan mulai memproduksi drone rancangan Iran di dalam negeri, termasuk di zona ekonomi khusus Alabuga. Kerjasama ini mencerminkan integrasi teknologi militer kedua negara yang kian dalam. Iran menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran berada di balik gagalnya negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Pernyataan Trump itu dinilai sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab atas kebuntuan diplomatik yang terjadi. You're not going to be able to make a deal with Hamas because once they give them up, then they feel that that's going to be the end of them.
And what I said is exactly true. You know, they had a routine discussion. Iran secara tegas menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut negara itu mempengaruhi keputusan Hamas dalam proses negosiasi gencatan senjata di jalur Gaza. Dalam keterangannya kepada wartawan di Turnberry, Skotlandia, Trump menyatakan bahwa Iran diduga memberi sinyal dan arahan kepada Hamas untuk menolak proposal gencatan senjata yang dibahas dalam pertemuan di Doha, Qatar pada pekan lalu. Ia menilai hal itu sebagai penyebab utama kegagalan perundingan tersebut. Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baqi menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Ia mengatakan bahwa komentar Trump mencerminkan upaya menghindari tanggung jawab atas peran Washington dalam konflik yang sedang berlangsung. Baqi juga menegaskan bahwa Hamas merupakan pihak yang secara mandiri memperjuangkan hak-hak rakyat Gaza tanpa campur tangan negara lain. Baqi menambahkan bahwa daripada menyalahkan pihak luar, Amerika Serikat seharusnya menghentikan dukungan militernya terhadap Israel, termasuk pengiriman senjata yang digunakan dalam serangan ke wilayah Gaza. Ia juga menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan segera dibuka dan kekerasan terhadap warga sipil dihentikan. Putaran terakhir negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat sejak awal Juli di Doha kembali gagal membuahkan kesepakatan. Israel dan Hamas diketahui saling menuding satu sama lain atas kebuntuan tersebut, terutama terkait sejumlah isu utama dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Hubungan Iran dan Israel kian memanas setelah serangan militer yang dilakukan Tel Aviv pada 13 Juni lalu. Serangan tersebut menyasar beberapa fasilitas penting di Iran, termasuk instalasi militer, lokasi nuklir, serta kawasan permukiman. Eskalasi berlangsung selama 12 hari sebelum akhirnya dihentikan melalui gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Tak hanya itu, Trump juga menyampaikan bahwa sejak berakhirnya perang tersebut, Iran menunjukkan sinyal negatif yang menurutnya berkaitan dengan rencana untuk melanjutkan program nuklir negara itu. Pemerintah Israel menolak rencana Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang berniat mengakui negara Palestina dalam sidang PBB September mendatang. Israel menyebut langkah itu sebagai hadiah bagi Hamas dan dinilai dapat menghambat upaya gencatan senjata di Gaza. Israel menolak pernyataan Perdana Menteri Kanada terkait rencana pengakuan negara Palestina dengan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi militan Hamas.
Israel juga menyebut bahwa langkah Kanada dapat merugikan upaya gencatan senjata di Gaza dan upaya pembebasan para sandera. Diketahui Perdana Menteri Kanada Mark Carney sebelumnya menyampaikan bahwa negaranya berencana mengakui negara Palestina dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada bulan September. Carney menjelaskan bahwa langkah tersebut bergantung pada komitmen otoritas Palestina untuk melakukan reformasi, termasuk pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh, serta penyelenggaraan pemilu umum pada 2026, di mana Hamas tidak boleh terlibat. Sementara itu, di Gaza saat ini tengah dilanda kelaparan massal yang menyebabkan 154 orang meninggal dunia. Kelaparan massal tersebut terjadi usai adanya blokade dari pihak Israel atas bantuan yang dikirim ke Gaza. Menurut Israel, langkah blokade tersebut dilakukan untuk pencegahan adanya pengalihan bantuan ke kelompok-kelompok militan Hamas. Inggris, Malta, dan Kanada siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat untuk mendorong solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Keputusan ini diambil di tengah krisis kemanusiaan parah di Gaza dan kecaman global terhadap serangan militer Israel. Inggris, Malta, dan Kanada menyatakan komitmen mereka untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sebagai bagian dari upaya mendorong tercapainya solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Keir Starmer menilai bahwa solusi dua negara kini berada dalam ancaman, sehingga diperlukan langkah nyata dari komunitas internasional. Malta turut menyampaikan keputusan serupa dan berencana memberikan pengakuan resmi kepada Palestina pada September mendatang sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah. Kanada menjadi negara ketiga yang menyusul langkah tersebut dalam laporan Middle East Monitor. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pengakuan terhadap Palestina diperlukan untuk menjaga harapan atas solusi dua negara yang selama ini dinilai sebagai satu-satunya jalan damai menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Kanada dijadwalkan mendukung pengakuan ini dalam sidang Majelis Umum PBB pada September. Langkah negara-negara barat ini muncul di tengah meningkatnya kecaman global terhadap tindakan militer Israel di jalur Gaza. Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 100 warga sipil
mayoritas anak-anak meninggal akibat kelaparan. Diperkirakan sekitar 900.000 anak di Gaza mengalami kelaparan dan 70.000 lainnya menunjukkan gejala malnutrisi. Meski Israel telah membuka sebagian akses bantuan, serangan terhadap warga sipil masih dilaporkan terjadi. Sejak dimulainya agresi militer, jumlah korban jiwa di Gaza disebut telah menembus angka 60.000 dengan ratusan ribu lainnya terluka atau hilang. Pemerintah Israel mengecam pengakuan terhadap Palestina oleh negara-negara barat dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut dianggap memberi celah bagi kelompok bersenjata untuk mengancam keamanan Israel. Ia menyebut pembentukan negara Palestina justru akan menjadi dasar bagi upaya menghancurkan negaranya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kemarahannya terhadap Kanada yang berencana mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang. Ia mengancam proses negosiasi perdagangan kedua negara akan semakin sulit jika Ottawa tetap melanjutkan langkah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kemarahannya terhadap rencana Kanada yang akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September 2025. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa menyulitkan perundingan dagang antara kedua negara. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Kamis 31 Juli, Trump menilai keputusan Ottawa bakal menjadi penghalang dalam mencapai kesepakatan perdagangan. Ia bahkan menyebut Kanada membuat situasi lebih rumit bagi hubungan ekonomi bilateral. Trump yang dikenal sebagai sekutu dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin terganggu karena sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Kanada kini kompak menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam pernyataan resminya pada Rabu 30 Juli mengungkapkan bahwa negaranya akan meresmikan pengakuan atas Palestina dalam forum PBB mendatang. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap solusi dua negara menjadi dasar langkah tersebut, di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai dan aman. Carney menyebut rencana itu turut didorong oleh kesediaan otoritas Palestina untuk menjalankan reformasi besar yang dinilai krusial. Namun hingga kini, pihaknya belum memberikan respon atas ancaman Trump. Ketegangan ini muncul di tengah pembicaraan perjanjian dagang baru antara Amerika Serikat dan Kanada, menyusul perang tarif yang kembali mencuat sejak awal tahun. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif hingga 35%
terhadap semua produk dari Kanada yang tidak tercakup dalam Fakta Perdagangan Amerika Serikat Kanada Meksiko atau USMCA. Gelombang dukungan terhadap Palestina terus meluas sejak agresi militer Israel ke jalur Gaza pada 2023. Sepanjang 2024, 9 negara termasuk Spanyol, Irlandia, Slovenia, Norwegia, Armenia, Bahama, Trinidad, dan Tobago, Jamaika, serta Barbados telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Hingga akhir Juli 2025, tercatat 143 dari total 193 negara anggota PBB telah menyatakan pengakuan atau setidaknya komitmen untuk mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengumumkan pengakuan kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Netanyahu memperingatkan bahwa negara Palestina akan menjadi ancaman bagi Inggris di masa depan. The goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengumumkan pengakuan kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah itu dan menyebutnya sebagai dukungan terhadap terorisme mengerikan Hamas. Netanyahu memperingatkan bahwa negara Palestina akan menjadi ancaman bagi Inggris di masa depan. Ia menegaskan bahwa usaha menenangkan teroris jihadis akan gagal dan menganggap Starmer juga akan gagal. Starmer mengultimatum Israel, akui Palestina atau Inggris akan bertindak sendiri mengakuinya. Starmer mendesak Israel menyetujui gencatan senjata dan kembali pada solusi dua negara untuk perdamaian jangka panjang. Ia menyebut kerangka solusi dua negara saat ini berada dalam ancaman, sehingga Inggris harus segera bertindak. Langkah ini muncul di tengah tekanan global terhadap Israel yang dituding menyebabkan krisis kelaparan akut di Gaza. Data terbaru menyebut lebih dari 100 warga Gaza, mayoritas anak-anak, meninggal karena kelaparan. 70.000 anak mengalami gejala malnutrisi. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan akan mengakui Palestina pada September demi menghentikan perang di Gaza. Israel mengecam keras rencana Kanada yang akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB September mendatang, menyusul langkah serupa dari Inggris dan Prancis. Pemerintah Israel menilai perubahan sikap Ottawa sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas dan ancaman bagi proses perdamaian di Timur Tengah.
provide an update on the state of negotiations with the United States, and secondly, to discuss the situation. Pemerintah Israel menyatakan keberatan terhadap rencana Kanada yang akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September mendatang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perubahan sikap politik Ottawa yang dinilai menguntungkan kelompok Hamas. Kecaman tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 31 Juli dan turut diunggah di platform X. Dalam pernyataan itu, Israel secara tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta menilai bahwa perubahan posisi tersebut justru menjadi hadiah politik bagi Hamas di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung. Israel juga menuding keputusan itu bertentangan dengan upaya perundingan gencatan senjata dan proses pemulangan sandera yang masih berlangsung, sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun kembali menegaskan sikap penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina. Ia menyebut bahwa selama karir politiknya, dirinya berupaya keras mencegah terbentuknya negara tersebut. Menurut Netanyahu, keberadaan negara Palestina justru beresiko dijadikan basis untuk menyerang Israel, alih-alih menjadi mitra damai yang hidup berdampingan. Netanyahu menilai bahwa keinginan rakyat Palestina bukanlah mendirikan negara yang berdampingan dengan Israel, melainkan mendirikan negara tanpa keberadaan Israel sama sekali dan sebuah pandangan yang dianggap bertentangan dengan konsep solusi dua negara yang selama ini didorong oleh komunitas nasional. Solusi dua negara sendiri merupakan kerangka penyelesaian konflik yang didukung secara global dengan prinsip mendirikan dua negara berdaulat Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Rencana pengakuan dari Kanada mengikuti langkah Inggris dan Prancis yang lebih dulu menyatakan akan mengakui Palestina dalam forum PBB mendatang. Ketiga negara itu dinilai tengah memberikan tekanan diplomatik terhadap Israel agar segera mengakhiri agresi di jalur Gaza. Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza dilaporkan semakin memburuk. Dengan kelaparan massal, serangan militer tanpa jeda, serta terbatasnya akses bantuan akibat blokade yang diperketat oleh militer Israel. Meski mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan, langkah pengakuan ini juga menuai harapan agar dilakukan tanpa syarat politik apapun. Termasuk tidak dijadikan alat tawar dalam hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.